Halo, Iksan. Ah, tadi kenapa telepon aku? Aku baru jalan nih dari rumah. Iya. Hah? Mogok di mana? Oh, ya udah deh aku jemput kamu aja ya. Iya. Di di mana? Di taman. Oke, kalau nggak WhatsAppin share location ya. Ya. Oke, aku jalan ke sana langsung. Oke. Bye. Mana mobilnya? Aku mobilnya mogok. Aku numpang ya, Bu Bos ya. Sini yuk. Yuk, Bang. Ya, yuk. Yuk, jalan dong. Aku lagi manis-manis, terus nilai ulangannya juga bagus-bagus. Oh. Pasti, I'm a proud mama. Iya benar, kalau ibu-ibu tuh gitu pasti ya. Pasti ya. Terus juga mereka lagi makannya juga lagi bagus banget. Gitu. Tiap kali dikasih bekal ke sekolah gitu, pasti pulangnya habis. Itu pasti seneng banget. Apalagi kalau kita bikin sendiri buat anak terus habis tuh rasanya luar biasa. Oh iya, itu ini beda banget berarti Bu Bos. Suasana hatinya Bu Bos pagi ini sama aku beda. Sama klien kita juga beda. Oh, klien kita yang sekarang? Iya, bedanya benar-benar 180 derajat. Kenapa? Karena klien kita sekarang ini masalahnya adalah anaknya nggak mau makan. Jangankan makanan-makanan yang sayur, buah yang gizi gitu ya. Makanan kayak steak, makanan berat yang enak-enak aja nggak mau. Doyannya jajan. Oh, Iya. jajan Iya, jajan-jajan pinggiran gitu. Nah, nih, tuh. Tuh, kayak gitu tuh. Yang abang-abang gitu doyannya. Itu bahaya banget. Dulu kita mungkin waktu kecil masih suka ya. Tapi begitu udah jadi ibu kan takut ya. Maksudnya Bu Bos udah jadi ibu, aku iya, belum. Iya, bukan belum ya. Nggak higienis, Betul. ya kan nggak sehat pasti juga enggak. Iya, abangnya habis megang apa terus gini-gini. Ih, terus Mau kemakan. debu apa ya. Terus kita kena ini nih. Tapi anak-anak kayaknya doyan. Iya. Kita parkir ya. Aku tinggal tas di sini aja ya. Iya, nggak apa-apa taruh aja. Oke. Right. I should have known you were bad news from the bad. Permisi. Iya. Small skies on the road, one thing. Halo. Hai, Mbak Feni ya? Ini Bu Bos yang aku ceritain. Ayo masuk, silakan. Halo, iya, yuk. Ayo, silakan. Terima kasih. Silakan. Wah. Ini namanya siapa anaknya? Namanya siapa? Malu. Sama aku juga malu. Tahu kamu namanya Baim. Hai, Baim. Nama aku Feni, aku punya anak namanya Aim, umurnya 4 tahun. Keluhannya, jadi dia nih susah banget makannya. Kalau makan tuh pasti jajannya tuh di sekolahan, entah itu apa, pokoknya makannya susah banget. Oh, jadi Baim ini sukanya jajan di luar ya? Iya, Tante. Tapi memang dikasih uang untuk jajan di luar atau mamanya yang membiasakan jajan di luar awalnya karena nggak masak Enggak, atau gimana? awalnya ikut-ikutan sama temennya, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Oh ya, sebentar ya. Iya. Sebentar. Kasihan kali. Ini sugar buat kita ngarep banget dikasih makanan nanti rumah orang ini. Nih. Kirain buat saya. Oh, kirain buat saya Enggak, ini nih. apa ya? Ini tuh jajanannya dia. Jadi tuh hampir setiap hari ya, dia tuh jajan kayak gini. Kalau nggak jajan dia nggak makan. Jadi aku Nggak repot makan sendiri. nasi atau apa gitu? Makan nasinya ya sedikit-sedikit harus dicampur Sama jajanan. Sama jajanan ini. Oh, jadi Iya. lauknya tuh ini. Makanya aku tuh repot gitu loh Mbak. Kadang-kadang. Tapi sehat sih, dia aktif banget. Emang nggak suka sayuran ya anaknya? Jarang sih, nggak terlalu suka. Makanya aku juga sempet Buah juga nggak? Buah juga sesekali aja. Lah, kalau jajan gini terus, Bu, mah gimana dong gizinya? Aduh, Mbak Feni ini ya, begitu kita ke rumahnya, kita tahu bahwa masalahnya anaknya adalah nggak mau makan di rumah, tapi senangnya jajan yang sembarangan. Ternyata ini ibunya juga suka kurang tegas. Ini antara ibunya kurang tegas atau kurang kreatif membuat masakan di rumah sehingga anaknya senang makan di rumah. Tapi kalau dilihat sih kelihatannya sih memang sehat-sehat aja. Iya, Cuma kita tetap harus cek kayaknya Gitu ke ya. dokter gitu ya, apakah memang berat badannya cukup dengan usianya, perkembangannya seperti apa gitu. Karena memang sekilas kalau kurang gizi nggak terlalu Nggak kelihatan gitu kan. Apalagi jajanan-jajanan kayak gini kan ya, bensinnya banyak, terus minyaknya juga nggak tahu udah dipakai Iya, berapa kali. Diganti. Apalagi kalau misalnya suka gorengan, katanya gorengan udah dicampur sama plastik minyaknya. Iya, zaman sekarang banyak macam-macam Biar lebih kriuk, gitu. biar lebih garing kan. Harus peduli juga sama gizi anaknya gitu, Mbak Feni. Iya kan, karena kan kesehatan itu kan investasi, apalagi buat anak-anak gitu ya. Baim ya.
Permasalahan yang dialami oleh Mbak Feni ini adalah anaknya yang nggak suka makan di rumah tapi sukanya selalu jajan. Nah, anak itu kan biasanya follower, selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang yang lebih dewasa. Jadi, yang memperkenalkan anak itu supaya suka jajan adalah pasti mamanya. Udah bener sih Bu Bos, maksudku diajak aja langsung sih kayaknya ke tempat expertnya, Iya, ya. cek gizinya, dan aku pengen kasih tempat makanan sehat buat si bayi. Oh, aku ikutan dong. ntar dulu. Kamu ahli gizi itu keren. Nggak mau. Aku ke tempat makanan sehat sama aku mau ketemu sama mama-mama yang lain. Oke. Aku kan cocok banget sama mama-mama. Oh, iya, benar. Mbak Feni aku duluan ya. Oke, Ketemu iya. nanti ya. Dah. Terus dulu Baim. Dah, Bu Bos, see you. Dadah. Dadah. Jadi DJ loh. Nah, Om Iksan udah pergi, sekarang Mbak Im pergi sama Tante Dona ya. Kita ke dokter ya. Mbak, kayaknya nggak perlu deh Mbak. Anak aku kayaknya sehat-sehat aja deh. Ini bukan dokter, bukan kayak dokter-dokter yang harus gimana ini sih, dokter ahli gizi gitu. Jadi paling nggak dicek bener nggak bayinya sehat. Kalau misalnya anak-anak walaupun mungkin kayak bilang kekurangan gizi atau apa, kita kelihatannya mungkin nggak kelihatan kan. Kalau gini kelihatan masih aktif atau apa. Tapi kalau lihat makanannya kayak gini sih aku serem. Jadi mendingan paling nggak kita cek bener. Tapi masih aktif banget, bener-bener yang sakit tuh bisa dibilang enggak gitu Mbak. Enggak, Jarang aku gitu. nggak bilang Mbak Im sakit atau nggak sehat gitu ya. Tapi kan paling nggak kita memastikan aja, dan nanti Mbak Feni juga bisa nanya sama ahli gizinya kalau makan makanan seperti ini tuh kalau dimakan sama anak-anak terlalu sering itu akan seperti apa akibatnya atau gimana-gimana. Boleh deh. Iya. Ya udah deh. Aku solusi mama akan kasih yang terbaik pasti buat Mbak Feni dan juga Mbak Im ya. Iya. Oke, let's go. Mbak Im, nanti sih Mbak. Mama Emma nih punya anak kan? Ada Oke. 2. Terus udah gitu Mama Emma anak-anaknya susah makan nggak? Banget, susah banget. Kalau disuruh makan tuh hobinya jajan terus. Ya ampun, kalau jajan-jajan tuh kan nggak higienis ya. Pastinya. Oke. Terus kalau misalnya di rumah makan sayur, buah gitu mau? Enggak dong, nggak mau. Sama sekali nggak mau. Nah, sebagai seorang ibu, Mama Emma ini menyiasatinya gimana supaya anak-anaknya doyan makan, terutama makanan-makanan sehat? Ya paling kita kasih yogurt aja. Diakalin dengan kasih yogurt. Yogurt doyan? Yogurt goyang Mudah-mudahan. banget. Ya alhamdulillah lah ya kalau doyan yogurt, Iya. supaya nanti kalau perutnya kotor ya dengan jajan-jajanan itu bisa hilang semua tuh racun-racunnya. Mudah-mudahan. Itu jadi emang Mama Emma masih cari kreativitas lain ya supaya anak-anaknya senang makan. Iya, Oke, siap kalau gitu Mama Emma, terima kasih. sama-sama. Oh, manis banget Mama Emma. Mama, aku mau nanya, coba dijawab ke kamera ya. Aku pengen tanya Mama Lia. Kalau misalnya Mama Lia kan punya anak nih, anaknya susah makan gak sih? Ya kadang-kadang susah, ya Terus kalau makan sayur, buah gitu juga susah? susah. Lah terus gimana dong? Jadi gimana caranya Mama Lia supaya anak-anaknya Mama Lia ini bisa makan? Iya. Seneng makan, gak jajan yang sembarangan, jajan yang kotor di luar. Aku akalin si sayurnya itu dibikin tim. Wortel sama itunya. Oh gitu, Sama bayamnya. disembunyiin, dijadiin Iya, nasi tim iya. gitu ya. Jadi emang rasanya juga harus diatur-atur supaya Iya, seneng gitu ya. iya. Oke, terus ada cara lain nggak Mama Lia? Kadang-kadang aku iming-imingin hadiah. Kalau dia udah mau habis makanannya, Oh, aku iming-imingin hadiah. jadi satu mangkok bubur habis langsung Iya. beli mobil gitu sama Mama Lia ya? Enggak. Satu bukan misalnya hadiah udah kecil. makan malam bisa banyak, nasi dan 4 sehat 5 sempurna langsung dikasih rumah sama Mama Lia. Gila, kaya banget loh Mama Lia nih. Bukan itu. Yang penting iming-iming hadiah ya Iya. buat mereka supaya mereka semangat mau Iya. makan gitu ya. Itu salah satu cara yang kreatif menurut aku. Iya. Ya kalau gitu Mama Lia terima kasih ya. Ayo, sama-sama. Iya, thank you. Salaman. Asik.